Tokoh yang satu ini merupakan sosok hebat yang terlibat dalam pergerakan nasional hingga Indonesia merdeka. Pasca kemerdekaan, ia memimpin redaksi Menara Merdeka di Ternate sambil memimpin gabungan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Arnold Mononutu. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat bersaudara dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Profesor Arnoldus Ishak Zacharias Mononutu, atau lebih dikenal dengan Arnold Mononutu, adalah pahlawan nasional Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan, anggota Majelis Konstituante, dan Rektor Universitas Hasanuddin. Selain itu, ia adalah Duta Besar Indonesia yang pertama untuk Tiongkok. Dikutip dari Historia.id, Arnold Mononutu lahir di Manado pada tanggal 4 Desember tahun 1896. Ayahnya adalah elit Minahasa yang bekerja sebagai pegawai keuangan pemerintah Hindia Belanda. Beragam keistimewaan bisa dinikmatinya, terutama soal pendidikan. Mononutu mendapat jalan yang lebar. Ketika tamat dari HIS, ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Perdagangan di Jakarta hingga tahun 1920. Setelah itu, ia kemudian ke Belanda untuk studi perbandingan kesusastraan Inggris, Belanda, dan Prancis. Menurut Sunario, dalam Arnold Mononutu, ayam jantan dari Indonesia Timur, Arnold Mononutu suka bergaul dengan orang-orang Belanda serta dansa-dansi dengan noni-noni. Kehidupan di Belanda awalnya memang membuai Mononutu. Bahkan ia suka hidup parlente seperti Alex Maramis, Johannes Latuarhari, yang diantara kami dapat julukan Boulevardier, atau yang suka melancong sepanjang trotoar jalan raya, selalu memakai kaos tangan sambil memegang tongkat di tangannya, tulis Sunario. Namun, lambat laun, ia mulai memiliki perhatian terhadap politik. Selain mulai sering mengunjungi ceramah dan kuliah Akademi Hukum Internasional di Frades Palais Den Haag, Mononutu bergaul dengan para pelajar seperti Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, hingga Cipto Mangunkusumo. Mononutu juga sempat kuliah hukum internasional di Paris. Selama kuliah di Paris, ia menjabat sebagai wakil ketua Perhimpunan Indonesia Cabang Paris. Peran penting yang dimainkannya selama periode ini adalah berusaha menjalin komunikasi dengan pelajar-pelajar Asia lain. Pasalnya, di Prancis, mereka tidak menggunakan bahasa Inggris, sementara Mononutu menguasai 3 bahasa, Inggris, Belanda, dan Prancis. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1927, Mononutu menjadi anggota Partai Nasional Indonesia. Ia turut bicara dalam rapat terbuka di Loge Gebou yang dipimpin Umar Said Cokro Aminoto. Mononutu mengecam Belanda karena menahan 4 mahasiswa Indonesia di Den Haag. Ia kemudian juga mengumpulkan bantuan dana untuk para mahasiswa di Belanda. Dalam Kongres Pemuda II, Mononutu turut dalam Braintrust yang diadakan sebelum Kongres.
Sebagai tokoh Minahasa, Mononutu mewakili Persatuan Minahasa dalam Kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda itu. Arnold Mononutu tinggal di Manado selama 12 tahun, dari tahun 1930 hingga tahun 1942. Selama waktu ini, ia menjadi direktur koperasi Kopra. Koperasi ini memiliki sekitar 500 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Minahasa dan Bolang Mangondo. Mononutu berhasil mendapatkan kredit dari Bank Kredit Umum Rakyat yang sekarang Bank Rakyat Indonesia untuk membayar hutang-hutang para petani kopra. Ini memungkinkan para petani untuk menjual kopra mereka ke koperasi yang menawarkan harga lebih stabil dan sesuai dengan standar. Kopra itu kemudian diekspor melalui Bank Umum Nasional, yakni sebuah bank yang didirikan Belanda untuk membiayai perdagangan antara Belanda dan Hindia Belanda. Pada awal pendudukan Jepang pada tahun 1942, Mononutu dicari oleh Jepang karena sikap nasionalisnya dan hubungannya dengan organisasi-organisasi nasionalis. Dengan bantuan seorang Jepang yang bersimpatik bernama Yamanisi, Mononutu melarikan diri ke Pulau Ternate dan menetap di sana sampai akhir pendudukan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mononutu memfokuskan usahanya untuk membantu rakyat Maluku Utara untuk menentukan respon mereka yang terbaik. Dalam bulan November 1945, Sultan Ternate Jabir Shah secara pribadi mengadakan suatu pembicaraan dengan Arnold Mononutu dan Hasan Busori di Istana Kesultanan Ternate. Pembicaraan tersebut berkaitan dengan langkah-langkah politik konkret yang mesti dilakukan pada saat itu. Jabir Shah menganjurkan kedua tokoh itu membentuk sebuah partai politik bercorak Rijksverbond yang dapat bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi Mononutu dan Busori tidak memberi reaksi atas anjuran Jabir Shah. Setelah pertemuan tersebut, terbentuklah sebuah partai politik yang diberi nama Persatuan Indonesia, disingkat PI, dan Mononutu adalah salah seorang yang mendirikan partai tersebut. Dalam menyebarluaskan informasi dan perjuangannya, Mononutu memimpin redaksi Menara Merdeka di Ternate sambil memimpin gabungan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Indonesia Timur. Melalui Menara Merdeka, mereka menyebarluaskan proklamasi kepada masyarakat agar bangkit dan menghadapi penjajah yang ingin berkuasa kembali di Maluku. Koran ini tidak hanya diedarkan di Maluku Utara, tetapi juga diedarkan ke Minahasa dan Maluku bagian selatan. Dalam konferensi meja bundar, Mononutu hadir sebagai wakil ketua Parlemen Negara Indonesia Timur dan wakil dari fraksi progresif. Pada tanggal 18 Februari 1948, sebagai ketua misi Muhibah Parlemen NIT ke Yogyakarta, Mononutu
menyatakan bahwa NIP berbulat tekad untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Setelah Republik Indonesia Serikat berdiri, Mononutu dipercaya menjadi Menteri Penerangan Kabinet RIS. Peran Mononutu semakin penting mengingat Republik tengah menghadapi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan Republik Maluku Selatan pimpinan Smokil. Ia kembali diangkat menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet Sukiman dan Kabinet Wilopo sebelum diangkat menjadi Duta Besar RI di Tiongkok pada tahun 1953. Setelah itu, Mononutu menjadi anggota Konstituante. Di Konstituante, Mononutu aktif memperjuangkan hak-hak agama minoritas. Muhammad Natsir menyebutnya seorang Kristen yang nasionalis. Di masa demokrasi terpimpin, Mononutu menjadi anggota MPRS dan anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1966. Ia juga sempat menjadi rektor di Universitas Hasanuddin. Arnold Mononutu terakhir menjabat sebagai pegawai tinggi utama Madya yang diperbantukan pada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Mononutu meninggal dunia pada 5 September tahun 1983 dan dimakamkan di TPM Kalibata. Ia menjadi salah satu yang terakhir dari generasi Muhammad Hatta dan kawan-kawan. Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020, almarhum Arnold Mononutu mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Arnold Mononutu. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.